Di dunia ini, ada sebuah klan Swordman yang telah mengendalikan hampir setengah dari dunia. Ran Candle, orang-orang dari klan Swordman terkenal ini, terlahir dengan tubuh kuat dan bakat yang luar biasa. Mereka mengendalikan dunia dengan kekuatan dan kekuasaan mereka. Perang, penjajahan, mengambil milik orang lain. Di dunia yang keras ini menghalalkan ketiga hal tersebut. Dan kemudian di klan itulah seorang anak bungsu dari garis keturunan utama dilahirkan. Jin Ran Candle, putra bungsu dari klan Ran Candle. Saat ritual pemilihan yang akan menentukan masa depan dari seorang anak klan Ran Candle, Jin memilih sebuah pedang bernama Barisada, membuatnya menjadi anak yang mengambil takdir seorang pemimpin klan. Namun, setelah dewasa, Jin Ran Candle tidak memiliki bakat dalam swordsmanship, dan dia dijuluki dengan Ran Candle yang paling lemah sepanjang masa. Pada awal cerita, kita diperlihatkan kediaman dari klan Ran Candle. Di sana nampak Jin yang sedang berlatih dengan keras, meski dia tidak memiliki bakat dalam swordsman. Yo adik kecil, apa kau masih mengayunkan pedang itu tanpa tujuan lagi? Sudah, tinggalkan saja dia. Mungkin dia tidak mau mengambil pedang kecuali pedang spesial. Dua kakak dari Jin sedang mengolok-olok Jin. Karena pada saat ritual pemilihan dulu, Jin memilih pedang yang sangat spesial. Tapi ternyata sekarang dia hanyalah sampah yang tidak memiliki bakat apapun. Hei, jangan diam saja. Kakakmu sedang bertanya. Dasar tidak berguna. Untuk apa kau mengayunkan benda tidak berguna ini? Kakak, kembalikan. Kau tidak perlu melakukan ini. Kami semua melakukan ini karena kami peduli denganmu. Tapi kau malah melawan. Apa begini sopan santun yang diajarkan Nani padamu? Sekedar info, Nani di sini adalah sebutan untuk pengasuh dari putra klan Ran Candle. Jadi setiap putra yang lahir dari klan ini akan diberikan satu pengasuh yang bertugas menjaga dan merawat putra dari klan Ran Candle, mulai dari bayi hingga dewasa. Gili tidak ada sangkut pautnya dengan hal ini. Jangan libatkan dia. Melihat kau masih melawan, kurasa aku sebagai kakak akan mengajarimu sopan santun. Setelah diajar oleh kedua kakaknya, beberapa hari kemudian Jin diusir dari klannya. Mulai saat itulah Jin tidak diakui lagi sebagai anggota keluarga klan Ran Candle. Di umur 23 tahun itu, Jin pun pergi meninggalkan klannya dan menjadi gelandangan tanpa tahu arah dan tujuan. Tapi pada saat itulah Jin bertemu dengan masternya. Dan saat itu juga dia menyadari bahwa dia memiliki sebuah bakat, yaitu bakat yang dilarang oleh klan Ran Candle, yaitu sebuah bakat menggunakan sihir. Kemudian setelah itu 3 tahun pun berlalu. Kita diperlihatkan Jin yang sedang belajar sihir dari buku-buku yang ditulis oleh masternya di sebuah ruangan. Tetapi pada saat bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba aura hitam pekat muncul dan memenuhi ruangannya. Ruangan itu pun menjadi gelap. Siapa? Aku Solderet, Master of All Shadow, Jin Ran Candle. Sebagai seorang God of Shadow, kutawarkan sebuah kontrak padamu. Kalau kau menyetujuinya, kau bukan hanya bisa menggunakan spiritual power, tetapi kau juga bisa menonaktifkan semua kutukan. Bagaimana? Kutukan? Itu benar. Sepertinya kau sudah membuat seseorang marah di usia semuda ini. Kau tidak bisa mengeluarkan bakatmu karena sebuah kutukan. Kutukan ini dikenal sebagai Black Illusion. Kutukan yang menekan bakat seorang swordman. Pasti kutukan ini sangat menyiksa seorang Ran Candle sepertimu. Mungkin inilah alasan aku dipanggil di hadapanmu. Mulai saat ini dan kedepannya, tidak akan ada lagi kutukan yang bisa menyakitimu. Yang tersisa sekarang hanyalah takdir, di mana kau akan menjadi Magic Swordman terbaik abad ini. Jin Ran Candle, mulai sekarang aku akan mengawasimu.
Singkat cerita, setelah mereka melakukan kontrak, Master of All Shadow Solderet pun pergi. Sedangkan Jin langsung mengambil sebuah pedang dan mencoba menggunakannya di luar. Ternyata yang dikatakan oleh Solderet benar. Kini Jin merasa bahwa pedang yang diayunkannya sangatlah ringan, bagaikan mengayunkan tangannya sendiri. Jin pun juga mencoba menambahkan sihir pada pedangnya, dan hasilnya sangat luar biasa. Jin pun merasa sangat senang, karena kerja kerasnya selama ini membuahkan hasil. Tetapi sayangnya pada saat itu ada yang mengawasi Jin dari atas tebing. Mereka pun langsung menyerang Jin. Jin yang terluka parah dan hampir mati bergumam. Master Solderet, aku bahkan belum sempat menggunakan kekuatan yang diberikannya. Kenapa? Apa aku akan diberikan kesempatan satu kali lagi? Apa yang sedang terjadi? Aku yakin aku sudah mati. Orang-orang di klanku dan Gili, apa yang kau lakukan di sini? Ternyata Jin telah kembali ke masa lalunya. Masa di mana Jin masih kecil, di mana waktu itu sedang dilakukan ritual pemilihan. Kini Jin kembali dengan ingatannya di masa depan dan kekuatan Spirit Shadow yang telah diberikan oleh Master of Shadow Solderet. Di kehidupan sebelumnya aku memilih pedang ini tanpa sadar, tapi sekarang di kehidupan ini aku akan memilih pedang ini dengan sadar. Bagaimana mungkin dia memilih pedang pemimpin pertama klan Rankandel? Bapak pemimpin, Tuan Muda Jin memilih Barisada. Singkat cerita, setelah ritual pemilihannya selesai, Jin pun dikirim ke Storm Castle, yang mana memang hal itu adalah peraturan dari keluarga klan Rankandel. Karena setiap anak yang lahir dari garis keturunan utama klan Rankandel akan tinggal di Storm Castle sampai usia 10 tahun, setelah melakukan ritual pemilihan pada saat usia 1 tahun. Dan setiap anak akan diberikan satu nani atau pengasuh untuk merawat dan menjaganya. Singkat cerita, setelah 6 tahun Jin berada di Storm Castle, kita diperlihatkan Jin yang sedang berada di kamarnya di Storm Castle. Jadi masih 3 tahun lagi aku di sini. Sungguh membosankan. Apa itu? Di kamar Tuan Muda ada burung mati. Tiba-tiba Gili yang merupakan nani dari Jin terkejut. Karena saat ingin membersihkan kamar Jin, ia menemukan burung yang mati. Lihatlah itu, kasihan sekali. Ternyata yang membunuh burung itu adalah kakak kembar Jin, yaitu Daytona dan Haytona bersaudara, yang merupakan putra ke-11 dan 12 dari klan Rankandel. Mereka berdua itu membunuh seekor burung hanya untuk menjahiliku. Dan di kehidupanku yang dulu saat mereka sudah dewasa, mereka terkenal jahat saat setelah menjadi Flag Barrier. Hei adikku, jangan nangis dong, nanti jelek loh. Perhatikan kakakmu saat kakakmu berbicara. Kalian berdua terlalu berisik. Diam. Kau selama ini aku menahan diri pada kalian. Mulai sekarang lebih baik kalian berdua tidak muncul lagi di hadapanku. Tetapi pada saat bersamaan dengan itu, Kan yang merupakan penjaga dari Storm Castle melihat kekuatan Jin dan mengira bahwa Spirit Shadow yang digunakan Jin adalah sebuah mana. Mengetahui hal itu, diam-diam Kan pun pergi dari Storm Castle. Kan akan melaporkan masalah ini pada pemimpin klan Rankandel. Karena jika itu benar-benar sebuah mana, maka hal ini akan menjadi masalah yang sangat serius. Mengingat bahwa klan Rankandel dilarang menggunakan sihir. Sudah kuduga Kan akan melaporkannya. Karena bagi Kan ini nampak seperti sihir. Berkat kontra itu, aku bisa menghindari Blade Illusion yang akan mengutukku. Mulai saat ini, kehidupanku akan berbeda dari kehidupanku yang sebelumnya. Singkat cerita, setelah Kan melaporkan kejadian yang dilihatnya di Storm Castle kepada pemimpin klan Rankandel,
Pemimpin klan pun berkata, "Kang, kumpulkan pasukan. Aku akan menemui anak itu." Pemimpin klan pun berangkat menuju Storm Castle bersama Seven Knights of Rankandel, yang mana masing-masing dari Knight memimpin 200 orang prajurit. Seven Knights of Rankandel ini adalah 7 orang putra dan putri dari garis keturunan utama yang kelak akan menjadi pewaris klan Rankandel. Kemudian setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, kini mereka pun tiba di Storm Castle. Panggil si kembar Tona kemari. "Hei Tona, Dek Tona." Iya, ya. "Aku dengar kalian berkelahi dengan jin. Apa kesalahan kalian di perkelahian tersebut?" Kami tidak melakukan sesuatu yang salah. Iya benar, jin yang menyerang kami duluan dengan kemampuan aneh. Itu bukan aura tapi semacam sihir. Sihir di klan kita tidak diperbolehkan kan ayah? Itu benar ayah. Kalau memang jin menggunakan sihir, kita harus bertanya padanya sebelum... Cukup. Anak-anakku, kalian tidak akan bisa selamat di Rankandel jika seperti itu. Bawakan jin kemari. Tona bersaudara pun memanggil jin, dan jin pun pergi menuju tempat ayahnya sambil berguna. "Ayahku, Chiron Rankandel, pria terkuat sekaligus paling dingin yang pernah ku kenal. Makhluk terkuat di era ini, yang telah mencapai level Demigod Genesis Knight. Dulunya dia adalah pria biasa, tapi setelah mencapai level Demigod tersebut, dia kehilangan semua perasaan manusianya, menjadi orang yang hanya haus akan ambisi dan kekuatan untuk membuat klan kami menjadi yang terkuat. Dulu orang sepertiku yang tidak punya bakat swordsmanship sama sekali tidak berharga di matanya. Namun, sekarang sudah berbeda. Di kehidupan ini, tidak akan ada orang yang bisa meremehkanku." Jin pun mulai memasuki ruangan di mana tempat ayahnya berada. Saya berlutut di hadapan pemimpin klan. "Kenapa kau memanggilku pemimpin, bukannya ayah?" Kakak laki-laki dan perempuan serta guardian Knight, ratusan orang yang telah datang kemari. Jadi saya pikir ini adalah kunjungan resmi dari pemimpin klan. Karena itulah saya memanggil Anda dengan panggilan itu. Itu jawaban yang sempurna. "Aku datang ke sini karena alasan lain. Jadi sekarang panggil aku ayah." Kemudian Chiron Rankandel pun mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang ia telah tanyakan kepada Tona bersaudara. Dan dengan lantangnya Jin menjawab bahwa kesalahannya dalam perkelahian antar saudara itu adalah balas dendam. Jika seorang Rankandel melakukan sesuatu, mereka harus menerima akibat dari perbuatan tersebut, entah itu kebaikan atau kejahatan. Semua orang yang ada di ruangan ini kecuali Jin keluar. Mereka pun mulai keluar, dan sekarang hanya ada Jin dan ayahnya di ruangan itu. Dan pada saat itu ayahnya pun langsung bertanya kepada Jin tentang kekuatan apa yang ia gunakan saat berkelahi dengan Tona bersaudara. Jin pun berpura-pura tidak mengetahui tentang kekuatan itu. Jin berkata, "Saya juga tidak tahu ayah. Kekuatan ini bukanlah magic ataupun aura. Jadi saya juga penasaran disebut apa kekuatan ini. Jika tidak keberatan, bisakah Anda menamakannya?" Jin mengatakan itu sembari menunjukkan kekuatan spirit powernya. Dan Chiron yang melihat itu langsung terkejut. Kekuatan ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin pertama klan Rankandel. Jadi, anak ini sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi ayah tahu soal ini? Benar. Chiron pun mulai menjelaskan pada Jin bahwa kekuatan Jin itu adalah milik God of Shadow Solderet. Jadi God of Shadow Solderet pernah melakukan kontrak dengan pemimpin pertama Rankandel, yaitu Sir Temar. Dan sejak itu dia adalah dewa yang selalu bersama dengan klan Rankandel. Tetapi setelah Sir Temar mati, Solderet tidak pernah muncul lagi. Tidak ada lagi keturunan klan Rankandel yang mewarisi kekuatan itu. Hingga sekarang kekuatan itu telah kembali lewat putra bungsu Chiron, yaitu Jin. Kalau begitu ayah, apakah Dewa Solderet lebih kuat darimu? Duel melawan dewa ya. Ayahmu ini tidak pernah melawan dewa, jadi aku tidak tahu.
Dia tidak tahu karena dia tidak pernah melawan dewa. Benar-benar jawaban seorang pria terkuat. Hahaha, aku menyukai pertanyaanmu. Pertanyaan unikmu itu akan menjadi topik yang bagus untukku. Singkat cerita, setelah mereka berdua berbicara banyak, Chiron pun pergi meninggalkan Jin. Dan mulai saat ini Chiron akan selalu mengawasi Jin. Jin pun merasa senang karena kehidupannya sekarang benar-benar telah berubah. Kini ayahnya yang terkenal sangat dingin itu telah mengakuinya. Tidak hanya itu, Jin juga mendapatkan hadiah dari kakaknya Mary, yaitu berupa Phoenix Heart, yang mana dengan memasak dan kemudian memakannya, maka akan membuat orang yang memakannya mendapatkan fire resistant, yang artinya api tidak akan melukainya lagi. Dan jika yang memakannya adalah seorang penyihir, maka pada saat penyihir itu telah mencapai tingkat penyihir bintang 6, dia akan dapat memanggil Phoenix. Dan karena Jin juga dapat menggunakan sihir, maka ini merupakan hadiah yang spesial baginya. Ternyata Kak Mary juga sama gilanya, memberikan ini pada anak berusia 7 tahun. Mary Rankandel, pewaris ketujuh Rankandel dan kenaik bintang 6, dengan julukan The Southern Region Mad Woman. Benar-benar julukan yang sesuai untuknya. Jadi itu alasan maniak bertarung itu memberikan hadiah ini untukku. Singkat cerita, Jin pun meminta Gilly untuk memasaknya. Dan nampaknya Tona bersaudara juga ingin memakannya. Hei kalian berdua, apakah kalian juga ingin memakannya? Iya benar. Kalau begitu, lakukan satu permintaan dariku. Ternyata Jin meminta Tona bersaudara untuk menggali bekas terowongan bawah tanah yang ada di kastil ini. Dan mereka hanya boleh berhenti ketika mereka menemukan sebuah dinding tebal. Dan setelah menemukan dinding tebal itu, Tona bersaudara pun kembali. Kami sudah melakukan apa yang kau mau. Sekarang cepat berikan supnya. Aku taruh di meja. Benar kan? Lah, mana? Sedikit banget. Aku hanya bilang akan berbagi. Aku tidak bilang berapa banyak yang akan aku bagikan. Singkat cerita, setelah itu Jin pun pergi ke lorong bawah tanah itu. Dan setelah sampai di depan tembok itu, Jin langsung menghancurkan tembok itu dengan sihirnya. Dan ternyata di dalamnya ada sebuah ruangan yang merupakan perpustakaan rahasia klan Rankandel. Perpustakaan itu menyimpan banyak koleksi rahasia kitab-kitab dari klan-klan yang telah Rankandel tundukkan selama lebih dari ribuan tahun. Tetapi pada saat Jin berjalan masuk untuk mencari kitab-kitab itu, Jin dikejutkan dengan sesuatu. Apa itu? Apa yang dilakukannya di sini? Sisik naga? Apa mungkin dia adalah... Oke, sampai di sini dulu untuk part satunya. Untuk part 2-nya kita lanjut di next video. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.